Hai, welcome back to my YouTube channel. Hola guys. Jadi hari ini aku mau nyepping lagi bareng kalian. Yeay. Oke, hari ini aku mau nyepping membahas tentang iri hati kali ya. Karena hari ini tuh aku lumayan banyak mengulik-ngulik tentang iri hati. Jadi, kalau kita definisikan iri hati itu kan perasaan ya sebenarnya. Perasaan ketika kita melihat atau merasakan orang lain yang bukan maaf ya, beda. Jadi sebenarnya iri hati kalau misalnya kita definisikan itu situasi ketika kita tidak dapat atau tidak bisa menerima apa yang orang lain lakukan, apa yang orang lain dapatkan. Nah, itu namanya kita iri hati. In my opinion ya, guys. Oke, so sebenarnya iri hati itu tuh nggak salah-salah amat, itu hal yang wajar. Tapi dia bakal jadi nggak wajar kalau kita nggak pintar-pintar untuk ngolahnya. Gimana maksudnya? Nah, jadi setiap orang itu kan punya porsinya masing-masing ya. Jadi kita nggak bisa samain diri kita sama orang lain dong kita. Jadi misalnya orang lain mendapatkan A, kita nggak dapet A, tapi kita dapet B. Nah, yang orang ini dia tuh nggak dapet B, tapi dia dapet A. Nah, kayak gitu simple ya. Itu analogi simpel dari aku ya guys. So intinya itu Tuhan itu udah ngeporsi apa yang harusnya kita terima dan apa yang harusnya kita nggak terima. Jadi untuk apa kita memusingkan hal seperti itu? Dan ketika kita ngelihat orang, kita ada rasa iri gitu. Biasanya tuh aku kayak mikir, ih anjir, kok dia bisa ya gitu, kok aku nggak bisa gitu misalnya. Nah, kalau misalnya kita pakai opini satu aja, oh karena Tuhan udah ngeporsiin kita semua hal. Jadi kalau misalnya itu emang nggak aku dapetin, ya udah, kenapa dia ambil pusing? Nah, itu ada baiknya. Cuman kalau kita mau grow, kita mau tumbuh, kita mau kembang, kenapa kita nggak coba? Ya kan? Dia aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Gitu. Jadi kita mencoba untuk melakukan hal yang sama gitu. Tapi kita nggak boleh berharap penuh pada hasilnya, karena ya itu kan agak di luar kendali sih sebenarnya, nggak sih? Aku juga bingung sih. Menurut kalian itu kalau hasil itu benar-benar di luar kendali atau di dalam kendali kita? Jadi kalian komen di bawah ya. Oke, next. Tadi sampai mana ya? Oh ya. Nah, jadi setiap orang tuh berhak punya sesuatu. Nah, itu yang harus kita tanamin di dalam benak kita. Semua orang tuh berhak mempunyai sesuatu gitu ya guys. Jadi kita nggak usah iri. Kalau misalnya kalian udah ngerasa iri dikit, kalian harus ingat, oh iya, Tuhan itu udah ngeporsiin kita segini. Kalau misalnya kita pengen, kita jadinya tuh motivasi. Oh, dia aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Kalau misalnya hasilnya nggak sesuai sama apa yang kita pengenin, simple aja, mungkin bukan itu jodohnya, bukan itu jalannya gitu. Sesimpel, oh teman aku join organisasi gitu misalnya kan, aku juga pengen nih join organisasi gitu, tapi malah aku ketolak, tapi dia keterima. Nah, ini backgroundnya kita berbeda, beda ini ya, namanya tuh beda kampus gitu misalnya. Aku di kampus A, temanku di kampus B. Nah, temanku ini dia ikut organisasi, nah ikut BEM di kampusnya dia. Nah, aku ngelihat dia, oh dia jadi anggota BEM di kampusnya dia, ya aku juga pengen. Kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Itu saya kan berpikir. Tapi ternyata saat kita seleksi, kita nggak lolos gitu misalnya. Nah, kita nggak usah berkecil hati. Mungkin emang nggak di situ passionnya kita gitu loh. Tapi itu tuh nggak, gimana ya bilangnya, itu tidak menutup kemungkinan
untuk kita berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin kalian berpikir simpel aja, oh mungkin Tuhan, karena Tuhan tuh tahu kita kuat, makanya Tuhan tuh pengen nantangin kita lagi. Kalau misalnya kita gagal next seleksi, apakah kita akan berani memulai dengan progres yang lebih baik lagi atau enggak. Nah, simpelnya kita bisa berpikir kayak gitu. To be honest ya guys, yang kayak gini-gini nih aku dapetin tuh dari baca buku atau enggak dari aku ngelamun gitu loh. Jadi aku tuh sering banget kalau nggak ada ngapa-ngapain, terutama kan sekarang tuh aku libur semester ya, jadi aku lebih punya waktu mager-mageran tuh banyak. Maksudnya gimana ya bilangnya, aku kayak gabut itu loh, nggak ada kerjaan, jadi aku bengong, aku mikirin hal-hal yang nggak pernah sebelumnya aku pikirin. Kayak contohnya lihat ini, jadi dengan aku duduk atau aku tiduran rebahan terus aku berpikir, atau sesimpel gini, aku habis ngeliat postingan teman, aku ngerasa iri, terus aku kulik lagi kenapa aku bisa iri, emang iri itu salah. Nah kayak gitu aku bisa ngulik sampai ke dalam, sampai aku nemu intinya gitu. Dan itu aku mau bagiin juga ke kalian, tapi maaf banget mungkin penyampaian aku masih kurang bagus. Kalian boleh komen di bawah ya guys, biar ada bahan evaluasi juga buat aku. Nah itu, jadi buat kalian yang merasa iri, tenang aja, iri itu hal yang wajar. Dia tuh menjadi tidak wajar ketika kita nggak bisa milahnya gitu. Nah gitu guys. Nah kalau misalnya kalian benar-benar nggak bisa ngontrol irinya kalian tuh bisa off dulu, kalian bisa istirahat dulu dari yang namanya medsos, media sosial ya. Puasa lah istilahnya, puasa media sosial gitu. Itu juga penting guys. Kenapa itu penting? Padahal ujung-ujungnya kan kita akan buka medsos lagi gitu kan. Di sini aku pengen garis bawahi, kalau kita udah mulai puasa sosmed gitu misalnya kan, dari tadi aku ngomongnya sosmed, medsos, pokoknya intinya gitulah ya guys. Kalau kita udah mulai belajar untuk puasa medsos, itu tuh bakalan muncul aja gitu perasaan percaya dirinya kita, tapi itu nggak bakal berhasil ketika kita nggak challenge diri kita selama puasa itu. Coba deh kalian challenge diri kalian selama kalian puasa medsos itu, kalian pikirin apa lagi yang ngebuat kalian down ketika kalian padahal kalian udah off sosmed gitu. Apalagi yang membuat kalian down gitu. Terus kalau misalnya kalian lihat lagi, apakah itu benar-benar ngaruh? Nah, kalian refleksi seperti yang tadi aku bilang. Kenapa bisa iri? Emang iri itu salah atau enggak? Kayak gitu. Simpelnya kayak gitu ya guys. Karena pada ujung-ujungnya, pada akhirnya kita akan pasti buka medsos lagi dong. Gitu. Maaf ya guys, dari tadi aku kadang ngomong medsos, kadang bilang medsos, kadang bilang sosmed. Maaf ya. Gitu guys. Sebenarnya kita yang kayak gitu tuh di luar kendali kita nggak sih? Pencapaian orang tuh di luar kendali kita, dan di bawah kendali kita tuh usaha. Ya hasil itu di luar kendali nggak sih? Ya kan. Oh nih better loh dadinya. Yuk aku pakai ini guys, ting. Tapi aku masih penasaran kenapa yang bibir atas ini tuh dia agak gelap gitu. Oke, nanti kita search lagi. Oke. Sebenarnya hari ini tuh aku agak, nah ini kembali ke yapingan ya guys. Untuk masalah iri hati itu udahlah kita cukupkan sampai sini. Next kita akan yaping. Kalian akan mendengar yapingan aku. Jadi guys, aku kan maba ya, semester 2. Terus
kan di nyusun KRS. Nah dapatlah berapa SKS gitu yang bisa kita ambil. Nah itu tuh kita benar-benar kaget banget, lihat matkulnya juga kita kaget banget, itu gimana ya. Terus ini aku masih dalam usaha untuk aku masih berusaha untuk menenangkan diri sejenak sebenarnya dengan buat vlog, dengan buat konten ini. Nah ngeyap, karena percayalah ketika kita habis ngeyap pasti kita akan ngerasa lega walaupun kita haus jadinya haus karena habis ngomong gitu. At least kita ngerasa lega lah ya, tapi merasa terchallenge juga sih karena kan kita semakin tumbuh makin grow gitu kan, jadinya kita harus ada tantangan yang lebih meningkat lagi gitu, next level gitu ya. Itu gak sih? Buat teman-teman yang nonton jangan lupa ya di subscribe akun aku, terus kalian like, comment, and subscribe. Aku lagi belajar konten guys, kan doain aku. Jadi Yeezy di tahun 2030 akan melihat vlog ini. Entah Yeezy jadi apa ya saat itu, apakah masih kuliah atau gimana, nanti kita cari tahu ya guys. Karena ini bakal aku up di YouTube. Karena kalau aku diamin di galeri itu habis memang putar. Nggak bisa aku buat vlog random lagi, nggak bisa aku buat video-video yapingan lagi. Oke, kita move ke rambut. Maaf ya guys, karena ini tadi tuh aku habis keramas. Tuh, aku habis keramas. Hujan-hujan keramas, apa nggak dingin? Oke, segitu aja deh kayaknya yapingan aku untuk hari ini ya guys. Kalau kalian mau ngebahas sesuatu, komenin below. Bener gak sih pengucapannya? Komen di bawah. Komen di bawah karena aku mau tidur. Okay, see you the next content. Bye.